Salam, halo mahasiswa manajemen. Nah, jadi terkait dengan aktivitas bisnis, aktivitas organisasi, kemudian juga aktivitas keseharian, tidak lepas dari yang namanya etika. Ya, etika memegang peranan penting terkait dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dan sebetulnya mengikat ke dalam suatu aktivitas, baik itu aktivitas bisnis, keseharian, dan juga aktivitas yang lainnya. Maka supaya aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memahami terkait dengan etika. Dan karena kamu adalah anak manajemen, maka yang kita pelajari hari ini adalah etika dan juga hukum bisnis. Etika dan hukum bisnis ini memegang peranan penting sehingga nanti di dalam suatu aktivitas, baik aktivitas kerjasama, aktivitas bisnis, semuanya akan diliput dan diperhatikan. Sehingga agar semua aktivitas itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan yang namanya etika dan hukum bisnis. Hari ini kita akan bahas terkait dengan etika dan hukum bisnis. Yuk kita bahas. Baik, di awal kita akan coba bahas ya secara definitif terlebih dahulu. Jadi di awal kita akan coba mendefinisikan terkait dengan etika. Kemudian kita juga akan mendefinisikan, membahas secara konsepsi, definisi aktivitas bisnis itu seperti apa. Kemudian definisi etika bisnis itu seperti apa ya. Jadi kita akan coba mendeskripsikan terlebih dahulu atau menjelaskan secara konsepsi definisi dari etika terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara definitif bahwa sebetulnya etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Artinya, etika ini memegang peranan penting terkait dengan mengontrol dan mengendalikan terkait dengan perilaku manusia, sehingga bisa tertata dengan baik. Maka diperlukanlah yang namanya etika. Ya. Kemudian kalau aktivitas bisnis seperti apa? Sudah tentu anak manajemen tidak akan kesulitan untuk memahami ya sebetulnya aktivitas bisnis itu seperti apa sih? Kalau kita lihat secara definitif ya, bisnis adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan produksi, ya, distribusi dan pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sudah tentu ya kalau misalkan aktivitas bisnis yang ingin didapatkan adalah mencari keuntungan, baik itu nanti keuntungannya secara material atau non material. Yang jelas intinya adalah aktivitas bisnis ingin mendapatkan keuntungan. Itu kalau kita lihat dari definisi dari aktivitas bisnis ya. Kemudian kalau misalkan kita definisikan antara etika dan bisnis, jadi sebetulnya dua konsep ya. Barusan kita bahas dari sisi etikanya, kemudian kita bahas dari sisi bisnisnya, aktivitas bisnisnya, kemudian kita kolaborasikan nih. Kalau etika bisnis itu seperti apa? Nah, kita jelaskan bahwa sebetulnya etika bisnis adalah ya kajian mengenai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma moral yang terkait dengan perilaku dan keputusan dalam konteks dunia bisnis. Ya, kalau misalkan etika sebetulnya mengatur kehidupan, ya, berperilaku bermasyarakat, maka kalau etika dalam bisnis adalah mengatur berperilaku dalam kegiatan bisnis, sehingga aktivitas bisnis bisa berjalan dengan lancar. Berbicara terkait dengan etika, sudah tentu ini dipahami oleh kedua belah pihak, ya, sehingga etika dalam berbisnis menghasilkan kesepakatan ya, baik kesepakatan itu bersifat urgent ya ataupun non urgent ya. Sudah tentu nanti yang diatur adalah aktivitas di dunia bisnis, aktivitas bisnis seperti itu ya. Jadi etika bisnis, saya ulangi lagi, adalah kajian mengenai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma moral. Oke, hari ini
pembahasan selanjutnya kita bahas terkait dengan peran etika dalam bisnis. Ya, ketika seseorang tidak memahami etika, maka kita dianggap memiliki perilaku yang menyimpang, gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah nih, ya. Begitu juga di dalam bisnis. Ketika kita tidak memahami terkait dengan etika dalam aktivitas bisnis, maka kita dianggap memiliki aktivitas bisnis yang menyimpang. Nah, sudah tentu berbicara terkait dengan menyimpang, hal ini memberikan dampak negatif, ya. Nah, jadi ya peran etika dalam bisnis, kalau kita lihat secara urgensinya ya, bahwa sebetulnya etika itu memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis. Dan peran-peran ini akan mempengaruhi cara perusahaan untuk melakukan yang namanya aktivitas. Aktivitasnya diantaranya beroperasi, gitu kan, berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, dan memberikan dampak pada masyarakat secara luas. Kita kenal ada yang namanya CSR, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Peran dari adanya etika dalam aktivitas bisnis adalah peranannya penting, ya. Peranannya dapat mempengaruhi cara perusahaan untuk beroperasi, ya, berinteraksi dengan pihak-pihak terkait dan memberikan dampak pada masyarakat secara lebih luas, ya, sehingga setiap aktivitas bisnisnya bisa berjalan dengan lancar apabila kita memperhatikan etika dalam bisnis. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Jadi terkait dengan etika dalam bisnis ada beberapa hal yang teman-teman manajemen bisa perhatikan, ya. Dan ini poinnya sangat penting sekali karena nanti akan berkelanjutan untuk pembahasan kita selanjutnya, gitu ya. Poin yang pertama ya, ada 9 nih yang akan kita bahas ya. Pembahasan kita ada 9 ya. Teman-teman silakan kalau misalkan mau dicatat atau mau di-rewind kembali video ini ya. Jadi poin yang pertama adalah yang akan kita bahas dan merupakan salah satu hal yang penting terkait dengan etika. Poin nomor 1 adalah panduan untuk perilaku yang benar. Itu poin nomor 1 ya. Kemudian poin nomor 2 itu adalah membentuk kultur organisasi ya. Poin nomor 3, pertimbangan terhadap pihak terkait atau stakeholder ya. Kemudian lanjut lagi, poin nomor 4, tanggung jawab sosial perusahaan atau kita kenal dengan CSR, gitu ya. Kemudian poin nomor 5, menghindari resiko hukum dan juga reputasi ya. Kemudian rumusan yang ke-6 itu ada peningkatan daya saing, sehingga kita harus memperhatikan nih etikanya seperti apa kalau misalkan ada kompetitor dan daya saing, gitu ya. Kemudian ada keberlanjutan bisnis jangka panjang. Ini nomor 7 ya. Nomor 7 adalah keberlanjutan bisnis jangka panjang. Rumusan nomor 8, kepemimpinan dan reputasi pemimpin. Jadi etika erat kaitannya ya dengan sosok seorang pemimpin, gitu ya. Dan yang terakhir ya, inovasi dan kreativitas ya. Dan tidak lupa ada juga mengatasi dilema etika ya. Kita juga akan bahas itu, dilema terkait dengan etika itu seperti apa ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu poin yang pertama ya, panduan perilaku yang benar. Yuk kita bahas ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bahas ya, panduan perilaku yang benar itu seperti apa sih? Karena berbicara etika sudah tentu ada panduannya, ada tata caranya ya. Oke, kalau kita lihat ya, kalau terkait dengan perilaku yang benar, artinya kita berlandaskan terkait dengan asas dan norma-norma yang berlaku. Maka hal yang perlu diperhatikan terkait dengan panduan perilaku yang benar itu sebetulnya ada 4 poin ya. Poin yang pertama adalah integritas, kemudian yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah keadilan, dan yang paling utama di sini adalah terkait dengan tanggung jawab ya. Kalau integritas itu sebetulnya didefinisikan sebagai hal-hal ya yang sifatnya jujur ya, konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang tanpa
tanpa mengorbankan kebenaran. Artinya, kalau integritas itu sebetulnya menjunjung tinggi nilai kebenaran. Ya, itu integritas. Kemudian kejujuran itu menghindari penipuan, penyembunyian informasi penting, atau tindakan yang dapat menyesatkan pihak lain. Gitu ya. Kemudian poin selanjutnya ada keadilan. Keadilan berarti asas yang diperhatikan di sini adalah menghindari yang namanya diskriminasi, ya. Sehingga nanti ketika kita menghindari diskriminasi dan bias dalam pengambilan keputusan, maka sebetulnya nanti kita akan masuk atau terarah on the track terhadap sesuatu hal yang benar, ya. Maka poin yang ketiga yang perlu diperhatikan di sini adalah keadilan, gitu ya. Kemudian yang paling penting ya terkait dengan perilaku yang benar di sini adalah tanggung jawab. Poin nomor 4 di sini tanggung jawab. Pertimbangkan dampak sosial dari keputusan ya dan tindakan bisnis. Artinya segala aktivitas bisnis ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, panduan perilaku yang benar yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah keadilan, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi barusan kita membahas panduan perilaku yang benar, masuk ke poin 4 ya. Baru 4 poin maksudnya saya yang baru dibahas. Kita lanjutkan lagi bahwa sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan panduan perilaku yang benar. Yang pertama, yang kelima ya. Yang kelima adalah transparansi ya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab finansial. Yang ketujuh berarti ya, kepentingan pelanggan. Yang kedelapan adalah objek ya. Jadi ada 8 ya. Yang kalau yang nomor 1 itu ada integritas, kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Maka yang kelima itu ada transparansi, keenam ada tanggung jawab finansial, ketujuh ada kepentingan pelanggan, dan yang kedelapan adalah berkenaan dengan objek ya. Yuk kita bahas ya terkait dengan transparansi. Berbicara transparansi berarti tidak ada hal yang ditutupi gitu ya. Jadi sudah tentu hal ini ada keterbukaan kalau misalkan kita berbicara terkait dengan transparansi gitu ya. Berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan semua pihak terkait ya. Salah satu hal yang perlu transparansi adalah komunikasi. Artinya tidak ada hal yang ditutupi gitu ya. Oke, kemudian kita bahas selanjutnya poin nomor 6 itu adalah tanggung jawab finansial. Ya, kelola keuangan perusahaan dengan bijak dan juga penuh akan tanggung jawab. Itu tanggung jawab finansial. Kalau kepentingan pelanggan yang di nomor 7 itu prioritaskan kepentingan dan kepuasan pelanggan gitu ya. Dan yang terakhir objek ini berkaitan dengan pemimpin dalam organisasi harus menjadi contoh peran dalam menjalankan perilaku etis ya. Artinya kalau berbicara etis, pemimpin harus bisa cepat tanggap dan memahami ya mana yang etis atau yang sesuai dengan norma dan etika, mana yang tidak etis. Dan ini perlu peran dari seorang pemimpin. Ya, semakin menarik ya pembahasan kita berkenaan dengan etika dan hukum bisnis ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan culture ya, kultur organisasi. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan nih ya terkait dengan membentuk kultur organisasi ya. Kita bahas dulu 4 poin ya terkait dengan kultur organisasi, karena pengembangan kultur ini sebenarnya banyak ya. Berbicara kultur berarti erat kaitannya dengan budaya. Ya, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah artikulasi, kemudian pemimpin sebagai seorang suri tauladan, pelatihan dan pendidikan etika. Poin yang 4, pengenalan dan penegakan kode etik ya.
Kemudian poin nomor 5 adalah reinforcement, ini biasa sering terjadi. Kemudian komunikasi yang terbuka, dan nomor 7 adalah pemantauan dan audit etika, ya. Kemudian selanjutnya ada sosialisasi karyawan, membangun kepercayaan dan reputasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan terus-menerus, ya. Oke, kita bahas garis besarnya terlebih dahulu ya, terkait dengan kultur organisasi. Langkah pertama berarti artikulasi. Hal ini berarti adalah langkah pertama yang sudah jelas-jelas ya, menjunjung nilai etis yang dipegang oleh organisasi, ya. Kemudian yang 2, pemimpin sebagai salah satu hal yang menjadi suri teladan atau contoh ya bagi para karyawannya atau para pengikutnya, gitu ya. Kepemimpinan yang etis adalah kunci untuk membentuk kultur organisasi yang etis. Jadi, ketika ya ingin mengembangkan etika dan berbudaya, maka peran pemimpin di sini sangatlah menentukan, ya. Kemudian ada pelatihan dan pendidikan etika. Jadi etika itu perlu dididik dan dilatih sehingga orang mengetahui nih bahwa sebetulnya urgensi dari etika begitu tinggi sehingga orang ingin mempelajari dan memahami etika, gitu ya. Oke, kemudian pengenalan dan penegakan kode etik, ya. Hal ini diartikan bahwa organisasi harus memperkenalkan kode etik kepada seluruh anggotanya dan memastikan penegakannya, ya. Berbicara terkait dengan kode etik, ya, ada organisasinya dan ada penanggung jawabnya dan yang menegakkannya, seperti itu, ya. Itu adalah kultur organisasi. Kemudian selanjutnya ada reinforcement, ya. Nah, hal ini mendorong perilaku etis dengan memberikan penghargaan kepada individu yang mematuhi segala kode etik, ya, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar, ya, seperti itu. Kemudian ada komunikasi yang terbuka, memastikan bahwa sebetulnya komunikasi yang terbuka dan dua arah dalam organisasi. Jadi penting itu ya ternyata komunikasi. Jangan sampai hanya komunikasi satu arah saja, tapi karena poinnya adalah komunikasi terbuka, maka dibutuhkanlah komunikasi dua arah, ya, seperti itu. Kemudian ada pemantauan dan audit etika. Jadi sebetulnya etika itu bisa diaudit, ya, dinilai, ya, dievaluasi, seperti itu. Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, seperti itu, ya, dan kebijakan etika, ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita membahas terkait dengan sosialisasi karyawan. Ini masih bagian dari membentuk kultur organisasi yang paham terkait dengan etika, ya. Sosialisasi karyawan perlu, ya, penting, ya, supaya memahami peranan dari etika itu seperti apa. Kemudian membangun kepercayaan dan juga reputasi. Perusahaan yang memiliki kultur etis yang kuat cenderung membangun kepercayaan pelanggan, gitu, ya, pemegang saham dan juga masyarakat. Kepercayaan dan reputasi yang baik dapat berdampak positif, ya, dalam aktivitas bisnis. Itu biasanya nanti jangka panjang, ya, seperti itu. Kemudian ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus, ya. Nah, ini biasanya setiap ada program berarti harus bisa dievaluasi. Setelah dievaluasi, apabila ada kekurangan, perlu adanya perbaikan. Dan perbaikan itu terus-menerus dilakukan supaya hal-hal yang belum optimal bisa dioptimalkan, seperti itu, ya. Pembahasan kita selanjutnya adalah pertimbangan terhadap pihak terkait atau stakeholder, ya. Garis besarnya adalah seperti ini. Pertimbangan terhadap pihak terkait atau stakeholder adalah prinsip etika bisnis yang mengharuskan perusahaan mempertimbangkan kepentingan dan dampak tindakan dan keputusan mereka terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Gitu, ya. Berarti di sini ada kata mempertimbangkan. Mempertimbangkan berarti salah satu hal yang diperhatikan terkait dengan stakeholder.
Baik, kita bahas selanjutnya ya. Ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Secara garis besar, kalau kita bahas ya, bahwa sebetulnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah konsep di mana perusahaan mengakui dan menerima tanggung jawabnya terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis. Jadi peranan di sini adalah bahwa sebetulnya perusahaan peduli terkait dengan sosial atau lingkungan sekitarnya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan pembahasan kita selanjutnya. Kita bahas terkait dengan struktur etika bisnis ya. Jadi ini struktur etika bisnis ada 10 level atau 10 poin. Yang pertama adalah kode etik atau kebijakan etika ya. Kemudian ada komite etika atau penasehat etika. Kemudian pelatihan dan pendidikan etika. Poin nomor 4 ada proses pelaporan etika, sistem pengawasan dan penegakan, ada komitmen pemimpin, evaluasi kinerja etika, pengambilan keputusan etis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Ya, ini adalah struktur etika secara bisnis. Ya. Kalau barusan kita bahas dari sisi aspek etikanya, sekarang kita bahas dari aspek hukum bisnisnya ya. Kalau kita lihat secara definisi bahwa sebetulnya hukum bisnis itu mencakup peraturan dan aturan yang mengatur berbagai aspek aktivitas, baik itu aktivitas bisnis maupun komersial. Ini mencakup segala sesuatu dari pembentukan perusahaan hingga regulasi transaksi bisnis dan perlindungan hak bisnis. Jadi nanti yang diperhatikan adalah aspek aturan dan juga regulasi, erat kaitannya dengan pengertian dari hukum bisnis ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah aspek aktivitas bisnis yang berkenaan dengan regulasi transaksi dan hal-hal terkait dengan perlindungan hak-hak bisnis gitu ya. Baik, di materi kita terakhir itu ada peran hukum bisnis ya. Jadi sebetulnya hukum bisnis itu peranannya sebetulnya banyak sekali. Namun di sini saya akan coba untuk menyederhanakan supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami terkait dengan peranan dari hukum bisnis itu seperti apa sih gitu kan. Yang pertama nih ya teman-teman, manajemen, bahwa yang pertama peranannya adalah mengatur pembentukan dan operasi perusahaan. Jadi supaya bisa beroperasi landasannya adalah hukum bisnis gitu ya. Kemudian ada tanggung jawab sosial atau kita kenal dengan CSR. Kemudian ada perlindungan konsumen gitu ya. Terkait dengan bisnis kan berarti mencari keuntungan. Kemudian pasti melibatkan konsumen. Maka peranannya dari hukum bisnis adalah perlindungan konsumen. Seperti itu ya. Kemudian ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Berbicara bisnis itu sebetulnya penuh akan kreativitas. Maka di sini perlu adanya perlindungan hak kekayaan intelektual karena yang sifatnya kekayaan berarti di dalamnya ada aset yang bisa dimanfaatkan. Maka hal itu perlu adanya dasar hukum atau peranan dari hukum bisnis supaya bisa melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual seperti itu ya. Kemudian ada persaingan usaha yang adil ya, itu juga dibahas ya terkait dengan hukum bisnis. Kemudian yang paling terpenting adalah kontrak. Kontrak itu menjadi salah satu poin penting di dalam aktivitas bisnis. Tidak terhindarkan ya terkait dengan kontrak ya, baik itu kontrak kerjasama maupun kontrak dengan para pegawai seperti itu ya. Ya, itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya ada pertanyaan buat teman-teman manajemen supaya bisa mendapatkan nilai SCL 20%. Pertanyaannya adalah sebetulnya peranan dari etika dan hukum bisnis itu seperti apa? Silakan dijawab ya.